Kira-kira kenapa? Lakunya baik. Kenapa kalau dia pas balon tadi yang biru itu cuma karena satu paku dia meledak, tapi kena banyak paku malah enggak? Karena satu paku itu tekanannya ada pada satu tempat. Terus kalau banyak paku jadi kayak nyebar. Paku daya lurus atau datar. Ya. Ya, itu. Oke, mohon perkenalan diri. Nama Anda siapa? Nama Anda siapa? Panggilannya apa namanya? Dia. Masih berapa? 29. Dari mana, Mas? Oh iya. Kamu? Ya, Alif. Alif ada? Berapa? Oke, silakan duduk. Mas Alif dan Mas. Siap. Saya pengen didengar melihat ini video sebentar. Ya. Ini ternyata ada balon ketika dia terus paku ada dua yang meledak, tapi ketika dia coba pegang paku ternyata tak meledak. Kira-kira kenapa masih banyak kok bisa seperti itu? Alif dulu. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya. Ini sekarang kita dalam bahasa kanan. Sampai belajar dari semalam atau kemarin tentang dari ini. Kira-kira kenapa? Jawabannya nggak harus benar. Feeling aja. Kira-kira kenapa? Kenapa kalau tadi balon tadi yang pertama kan kena satu atau dua paku ternyata dikatakan meledak, tapi ketika yang kemarin ternyata langsung meledak. Kira-kira kenapa? Feeling aja kalau sama sosialnya. Karena masih ada pembantu. Masih ada di bawah masih ada. Yang kecil medianya semakin besar tekanannya.
harapannya nanti kalian bisa mengetahui apa-apa sih yang berhubungan dengan tekanan. Terus nanti bisa menemukan rumusnya, terus penerapannya, dan masalah bisa dihadapi. Oke, nanti di sini saya nggak akan langsung ngasih rumus, tapi hari ini saya ingin mengajak kalian jadi ilmuwan secara sederhana gitu ya tentunya. Gitu. Gimana? Jadi kamu dapat di buku udah ada rumusnya kan? Gimana ilmuwan tahu kalau rumusnya kayak gitu? Nah kita akan belajar seperti gimana caranya untuk menemukan rumus tersebut. Oke, nah saya ingin dari kelompok itu berarti tadi 16 ya? 16 tambah 12 berapa? 3 ya nanti kita ada yang mungkin yang bisa diisi terlebih dahulu. Ini berarti buat kalian Mas apa? Mas. Oke, kamu mau sama siapa? Sama dia atau sama dia? Sama saya. Ya sini maju atau sini. Saya tacat sama. Nanti bapaknya lagi ini. Bos Wifto. Gak apa-apa ya. Bos Wifto. Atau gimana? Oh belakang. Dalam. Mas Miftah. Ya kelompoknya sebentar. Oke ini kita ya. Nanti kita kerjakannya bareng-bareng kok. Jadi terus ketemu. Oke, sudah dapat ya. Kita gini aja ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu aja ya. Lama-lama biar kita. Oke, kita hari ini akan belajar tentang tekanan. Tekanan itu apa tekanan? Ada yang udah tahu tekanan itu apa? Tekanan antara sesuatu yang memberikan sesuatu dorongan. Sesuatu yang memberikan sesuatu dorongan. Sesuatu yang memberikan sesuatu dorongan. Oke, ada yang lain selain Mas Bildan? Iya. Iya dong? Mau dorong ya? Ada yang mau jawab lagi? Oke, kira-kira tekanan itu apa? Tarikan gravitasi bumi. Tarikan gravitasi bumi. Tekan kain. Oke, mungkin kalian sudah sering mendengar ya kata-kata tekanan itu tertekan gitu, tekanannya tinggi gitu. Kalau mungkin secara orang awam kita nyebutnya itu stres, maksudnya kayak misalnya kalian ada ujian gitu, jadi misalnya ada yang kayak ujian KJT atau KJT kan mungkin tertekan rasanya stres gitu ya. Nah di fisika kita tidak terlalu berhubungan dengan itu, tapi kita akan berhubungan dengan yang namanya adalah gaya. Ya, jadi kemarin sudah belajar ya. Apa maksudnya? Di kelas 8 itu kan kita udah belajar tentang gaya. Dan nanti kita akan menerapkannya secara lebih luas khususnya pada tekanan. Nah, tekanan itu apa? Tekanan itu adalah gaya persatuan luas. Jadi kalian udah tahu gaya ya? Mungkin gaya itu misalnya saya menarik posisi atau mendorong posisi gaya. Nah, ketika dia itu bekerja pada satu satuan luas, maka itu namanya adalah tekanan. Maksud saya gimana? Nah, kita akan belajar untuk menemukan apa sih maksudnya tekanan itu. Ya, oke. Nah, silakan bisa dicek LKPD-nya. Nanti bikin bareng-barengnya. Ya, oke. Nah, sekarang saya pengen tanya terlebih dahulu. Kalau saya punya bolpen di sini, terus ini lengan kalian, kira-kira kalau tak ginikan, sama tak ginikan, sakit mana? Oke, dan ginikan. Oke, sudah. Ini yang pertama. Yang pertama ini atau yang kedua? Yang kedua. Nah, kenapa kok yang kedua lebih sakit? Siapa? Satuan luasnya lebih kecil. Nah, pertama, tekanan itu dia berhubungan dengan luas. Oke. Luas apa?
Tepatnya yang tepat itu adalah luas bidang sentuh. Oke. Luas bidang atau permukaan sentuh. Kata kuncinya ada pada sentuh ini. Jadi tekanan itu akan bergantung pada luas yang menyentuh. Misalnya ini telapak tangan saya, terus ini adalah benda yang saya gunakan untuk menekan. Oke, dia itu punya luas keseluruhan kan. Tapi pada tekanan kita nggak membahas itu. Kita akan membahas tentang luas yang bersentuhan saja. Oh, misalnya ini kayak gini. Maka kita akan membahas luas yang ini, yang nempel ke telapak tangan saya. Ini tidak penting, tidak kita hiraukan. Oke. Berarti misalnya kayak gini, oh yang dihitung ya, yang ini, yang nempel. Misalnya posisinya gini kan, berarti yang apa namanya sisi ini ya. Paham aja? Ini ya. Jadi besok misalnya kalau ada soal kayak gitu, oh ini ada balok, bla 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 gitu. Tergantung dia yang nempel itu di posisi yang mana. Kalau yang ini nempel berarti kita cari luas ini. Ini nempel kita cari luas ini. Paham ya? Paham. Berarti tadi ya, ini dengan ini yang pertama sampai yang kedua sakit ya Pak? Dua. Karena luas permukaan yang nempel lebih kecil. Oke? Nah, sekarang jika saya punya buku ini ya, saya ingin baca ya, yang A. Amati jangan sama demonstrasi akan saya lakukan. Ini meja. Posisi 1 itu kan sudah gambar ya. Nah, posisi 1 itu sketsa saja, nggak usah bagus-bagus. Posisi 1 seperti ini. Oke, ini posisi 1. Nah, ini posisi 1. Kelihatan nggak yang belakang? Enggak. Posisi 1 seperti ini meja, kayak gini. Oke, posisi 2 kayak gini. Sebentar. Berarti kamu gambarnya dia aktivitas 2 mas. Aktivitas 2. Oh, saya baru. Ya. Jadi posisi 2 seperti ini. Posisi 3 seperti ini. Tambah. Terakhir posisi 4 seperti ini. Ya, anggap aja dia terbang gimana caranya. Nah, gantung entah gimana ya, bukan terbang. Oke? Ya, aktivitas 2 ya. Dapat? Nah, saya minta teman-teman untuk mendiskusikan, nggak usah lama-lama, 2-3 menit saja. Kira-kira urutannya mana tekanan terbesar, mana tekanan terkecil sampai mana tekanan yang terbesar, sesuai posisi masing-masing. Ini tadi pertama dunia, kedua gini, ketiga gini, keempat terbang, atau layang.
Sudah? 1 menit lagi ya, jangan lama-lama diskusi. Saya ini sampai di dalam. Oh, udah. Udah? Belum. Oke. Ada yang mau menyampaikan urutannya apa? Oke Mas, apa? Pertama posisi 4. Posisi 4. Betul. Yang kedua posisi 1. Karena permukaan luas permukaannya lebih banyak. Betul. Terus. Yang ketiga posisi 3. Betul. Karena permukaannya gimana ya? Banyak, cuma nggak sebanyak posisi 1. Iya, terus. Posisi 2. Terus yang terakhir posisi 2 karena permukaannya paling kecil. Betul. Oke. Yang terkenal itu pokoknya Mas apa? Ya, saya harap nanti bisa bertukar ya antara satu kelompok dan kelompok yang lain. Good. Tadi Mas Abang sudah menjawab urutannya itu adalah dari posisi keempat dulu. Ketika mereka melayang. Kenapa melayang kalau dia terkecil? Karena di sini malah tekanannya 0. Kenapa nggak 0? Nggak ada yang bersentuhan. Kalau bersentuhan aja enggak, gimana mau merasakan tekanan? Oke? Terus posisi selanjutnya urutannya itu adalah ya seperti ini. Ya, kenapa? Karena di sisi panjang. Ya, kemudian selanjutnya yang ini. Kira-kira ini sama ini luas mana? Ya. Yang ini yang A, ini yang B, luas mana? A. Karena dia lebih luas, maka dia semakin kecil tekanannya. Yang ini, yang B, dia lebih kecil lagi karena lebih sempit. Terakhir yang besar tekanannya adalah yang ini. Yang dia nempel cuma ujungnya saja. Maka kan ini sepersegi yang luas di sini itu sangat kecil. Kayak tadi, pulpen ini ujungnya kan sangat kecil, makanya tidak kayak gini sakit. Sampai sini paham? Berarti lanjut yang D. Hubungannya apa? Berarti tadi ya, gimana? Tekanan semakin besar luas, semakin besar luasnya, tekanannya semakin tinggi. Berarti hubungannya terbalik ataukah berbanding lurus? Terbalik atau berbanding lurus? Udah tahu belum berbanding sama terbalik? Berbanding lurus itu misalnya yang A semakin besar, yang B semakin besar. Yang A semakin kecil, yang B semakin kecil. Itu sebaliknya. A gede, A B jadi kecil. Sebaliknya kalau A kecil, B jadi gede. Itu terbalik. Tadi tekanan semakin luas permukaan satunya besar, tekanannya semakin kecil. Berarti yang satu tambah gede, yang ini tambah kecil. Berarti terbalik atau terbalik lurus? Terbalik. Ya, jadi jawabannya terbalik. Nah, ini mana? Ini terbalik. Oh iya, ini ada sedikit info. Ini harusnya yang ini A ya. Tulisannya A.
ini sama. Jadi luas permukaan di dasar itu kita simbolkan dengan A besar. Kita simbolkan dengan A besar. Apakah A besar itu dari area, yaitu luas permukaan. Luas permukaan ini satuannya adalah meter persegi. Ya, ini nanti yang FF ini nanti diganti dengan A. Berarti jawabannya yang ini ada yang sebelah sini. Sebelah sini atau kanan? Kanan. Oke, gitu ya. Jadi tekanan dengan luas permukaan sentuh. Luas permukaan sentuh. Itu semakin besar luas permukaannya maka semakin kecil tekanannya dan sebaliknya. Ada yang ditanyakan? Enggak. Kembali lagi ke aktivitas 1. Karena kita terkait dengan gaya. Ya. Gaya itu adalah sesuatu misalnya kayak dorongan atau penarikan gitu. Itu tuh gaya. Jadi sesuatu yang bisa merubah gerak atau berubah juga. Nah, sekarang itu adalah gaya persatuan luas. Sekarang saya pengen kalian untuk mengerjakan lagi yang B. Ini ada tumbler. Terus ini ada laser. Posisi 1 itu adalah ini. Ini ada tumbler. Terus tak kasih buku di atasnya. Di bawah meja. Ini posisi 1. Posisi 2 hanya tumbler saja. Gambarnya nggak usah bagus-bagus ya, gambar 3 atau posisi 3 itu adalah tumbler. Terus bukunya ya ada bisanya. Jadi ya, posisi 1 tumbler dengan 1 buku. Posisi 2 tumbler saja. Posisi 3 tumbler dengan 2 buku. Sekarang saya ingin kita Anda diskusikan. Kira-kira si tumbler dan buku itu memberikan tekanan yang dari yang terkecil sampai yang terbesar pada meja itu siapa? Sudah? Oke, Mas kampanye Mas Azhar. Mas Azhar, kenapa? Kenapa? Gimana urutannya? Ya gitu. Urutannya. Posisi pertama adalah posisi 1, yang kedua posisi pertama, yang ketiga posisi ketiga. Betul. Ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Azhar. Ada. Tadi kita jadi 3 posisi. Posisi pertama. Maksudnya ada 3 posisi. Jadi yang terkecil sampai yang terbesar itu gini. Pertama tumbler saja. Ini yang paling kecil. Lalu selanjutnya adalah tumbler dengan 1 buku. Yang terakhir yang terbesar tekanannya adalah tumbler dengan 2 buku. Nah, kenapa kok gitu? Sekarang tadi udah kelompoknya Mas ini, kelompoknya Mas itu. Kelompoknya Mas Mas Guntur menjawab. Ini Mas. Oh ya. Kenapa? Kenapa Pak urutannya kayak gini? Ya
di sini dia perbandingannya berbanding lurus. Kenapa berbanding lurus? Semakin besar gayanya, semakin besar beratnya, tekanannya juga semakin besar. Kayak sampean apa sebenarnya? Misalnya kayak dolanan gitu, mainan tujuan sama temen, pernah mainan yang tubuh-tubuhan gitu. Kalau dituruti satu tok, ya wis biasa. Turuti loro tambah abot, semakin terasa tertekan. Turuti satu, tambah keren. Ya keren. Ya, tadi lama-lama pingsan. Lama-lama kepel. Ya, jadi simbolnya yang mana? Yang kiri ada yang mana? Yang kiri, ya. Berbanding lurus itu simbolnya seperti itu. Jadi simbol keserbandingan. Oke, berarti tadi kalau apa namanya tekanan itu terhadap gaya itu dia berbanding lurus. Kalau terhadap luas berbanding balik. Nah, di sini tadi saya sebutkan gaya berat ya. Ini kan berat, kita sebutnya adalah gaya berat. Berat itu simbolnya adalah B. Ini setara dengan gaya yaitu FB. Nanti di soal itu kalian akan dikasih tahu itu berupa berat biasanya. Oh misalnya ada mobil seberat berapa ton atau berapa newton gitu. Nah itulah gaya. Nah, tapi kalau misalnya dikasih tahunya baru massa, ada yang tahu bedanya massa dan gaya? Massa dan berat? Sama. Bedanya massa dan berat itu apa? Sampean nimbang. Oh, cek kesehatan itu. Massa atau berat yang kalian tahu di timbangan itu? Berat. Oke. Kenapa berat? Karena massanya besar. Bukan. Maksud saya kalau kamu itu timbang badan gitu loh. Nah, itu nyebutnya kamu secara fisika dapetin massa atau dapat berat. Ya. Itu adalah satu hal yang sebenarnya salah secara fisika, tapi orang awam itu kelewat menganggap berat, maka susah untuk membenarkan. Yang benar kalau kamu timbang, pakai timbangan itu kamu dapat massa. Masih ingat pelajaran kelas 7 besaran pokok itu adalah massa sama ini. Iya enggak? Berat itu adalah ketika massa itu sudah berinteraksi dengan gravitasi. Berarti adalah massa dikalikan dengan gravitasi. Misalnya Mas Dava berarti massanya berapa? Terakhir. Masanya terakhir 56. Nah, 56 kilo itu bukan berat badan, tapi massa badan. Karena kilo besaran pokok toh. Nah, kalau total beratnya itu yang berarti 56 dikalikan gravitasi. Karena kita di bumi gravitasinya 9,2. Ya, tapi dari berapa? Anggap aja 10. Ya, anggap aja 10. Oh, berarti beratnya Mas Dava itu adalah 560. Satuannya bukan kilo, tapi newton. Oke, jadi besok kok di soal itu diketahui, oh sebuah benda bermassa bla bla bla, itu harus kamu kalikan gravitasi, baru nanti kamu dapat rumus F atau B. Paham ya? Betul, berat itu sama dengan gaya. Jadi, karena dua-duanya sama-sama newton. Jadi kalau ini B itu satuannya adalah rumusnya adalah massa dikali gravitasi. F itu rumusnya adalah massa dikali percepatan. Gravitasi itu kan percepatan. Jadi sama. Tapi nanti kamu akan belajar di fisika SMA. Yang penting ada baca sama. A itu apa? A itu percepatan. Kamu akan belajar di Oke, paham ya? Good, lanjut ke aktivitas 3. Nah, sekarang kita baru dapat rumus. Tadi yang A
hubungannya oh ya, tekanan itu kita simbolkan dengan P. Dari mana Pak P? Surat. Kenapa Pak Baya itu F? Karena F itu dari kenapa Pak benar itu B? Karena B itu dari Oke, nah sekarang yang A, aktivitas B ya. Hubungan antara P dan F berbanding lurus. Kalau P dengan A berbanding terbalik. Oke, Mas Dava. F itu apa? F itu apa? F apa? F itu F itu besaran apa? F itu besaran pokok. Dan apa? Saya nggak tahu kok. F itu gak, ya F itu simbol gak, ya apa Mas Dava? Ya. Ya. Kalau A? A itu A besar yang ini simbol apa ini? kecepatan. Percepatan. Kalau percepatan itu yang ini agak kecil ini acceleration ya. Kalau T apa Mas Dava? Mas Dava lagi kerjakan apa? Lagi kerjaan. Tidak boleh selingkuh ya. Jadi kamu kerjakan tugas guru lain tugas dari IPA itu. Oke, P itu apa Mas Dava? P itu baju. Oke, nah maka dari situ kita dapat rumus tekanan atau P. Rumusnya apa? Rumusnya apa? F per A. Ya, karena berbanding lurus P dengan F itu kan berbanding lurus maka F di atas. P dengan A itu berbanding terbalik maka A-nya di bawah. Nah, beginilah caranya buat kita tahu rumusnya. Apa? Kalau yang bersifat rumus ini saya kebetulan tidak tahu ya. Biasanya itu kalau rumus kayak gitu nanti gabungan dari berbagai ilmuwan. Jadi intinya itu banyak. Oke. Dari rumus ini kita bisa tahu rumus F sama A. Mas nama dari nama ya? Ada tak? Apa ya? Mas Nawa. Oke. Ya satu saya hafalin ya. Mas Nawa, F dari rumusnya apa? F jadinya. F rumusnya Tadi P itu F per A. Tadi F rumusnya pakai rumus yang ini ya. P kali A. Kalau ini A itu berarti rumusnya nggak tahu. Oke, Mas. Nggak usah kan? Betul, iya kan? Oke, Mas Fauzan, berarti A rumusnya apa? P kali. Oke, tadi Mas Nawa sudah menyebutkan ini. Jadi, kalau kita menurunkan rumus dari ini, P sama dengan F per A, kita bisa dapat F itu adalah P dikali A. Tapi kita juga bisa tahu F itu dari M yaitu massa dikali A. Berarti kita C. Tadi pas sama nyebutin N kali A, benar juga. Dulu kita balik lagi ke kelas 8 ada yang kayak. Oke, paham ya? Sampai sini ada yang dijelaskan tentang rumus ini? Ya. Tidak. Contoh soalnya itu seperti ini. Misalnya diketahui ada sebuah batu bata. Dia batu bata itu bentuknya balok. Ya, apa aja gambaran saya bagus. Dia balok ini punya
sini dia punya sisi panjangnya itu adalah 10 cm, terus lebarnya itu adalah 5 cm, tingginya adalah 7 cm misalnya. Kok malah lebih tinggi, malah lebih oke. Misalnya ini tuh yang sisi panjang, ini yang sisi lebar, ini yang sisi tinggi. Oke. Sekarang ditanya, ketika di posisi seperti ini tanah gitu, maka berapa tekanan yang diberikan oleh batu bata itu terhadap tanah? Rumusnya tadi, berarti P itu adalah F per A. F itu adalah gaya. Gaya itu rumusnya tadi seperti Mas Lama tadi. F itu adalah F dikali A. Oh, berarti kita cari dulu F dikali ya. Per luasnya. Luas ini apakah luas keseluruhan? Bukan, tapi luas yang menempel. Berarti rumusnya apa? Oke, ya. Nah, ini yang ini luas dulu. Kita cari F dulu atau luas dulu? F dulu. F-nya adalah setengah. Gravitasinya dapat 10. Berarti dapat 5. Oh, ini kali 5. Ya, sekarang luas. Berarti kan L kali T. Nah, berarti adalah L-nya adalah 5. Dikalikan dengan T-nya adalah 7. Berarti adalah 35 cm persegi. Padahal mintanya di sini adalah meter persegi. Maka harus kita rubah. Masih kali kan ya? Meter, desimeter, centimeter, 1. Ini berarti 100 toh. Nah, tapi caranya ada kuadrat berarti adalah 35 dibagi 100. Karena ada kuadrat. Bahkan biasa, kalau biasa cm per meter ini kan biasa kalau Pak Ate juga seperti naik jualan tadi 100. Nah ini tuh cm kuadrat, makanya bagi 100 tapi ada kuadrat. Paham kan? Bisa? Bisa kubik ya kubik. Nah berarti adalah 35 dibagi 10.000. Berapa bisa? Ya, nggak apa-apa kita pakai kalkulator itu. Asalkan ya perhitungan dasar bisa. Berarti 35 bagi 0,035 nah, baru kita hitung. Tadi F-nya adalah F kali K. Berarti 5 Newton dibagi dengan 0,0035. Hasilnya berapa? Jadi 5 dibagi 1,428 sekian 1,428 ya. Satuannya itu bisa 2. Nanti sesuai soal bisa Pascal, bisa Newton per meter persegi. Oke? Bisa? Enggak. Jangan bahasa sudah. Tentu nanti di soal karena ini kan tadi kita
kita juga ngarang ya di soalnya. Jadi nanti di soal biasanya soalnya sudah lebih angkanya itu lebih manusiawi gitu ya. Ini kan tadi ada pengawal, yang penting paham gitu ya. Nah ini bisa juga ditambah jadi KPA, kilo pas pascal. Caranya dibagi 1000, jadi 1,428. Oke, jadi satuan tekanan itu bisa biasanya ada 3 ini. Kalau nggak pascal, ya newton per meter kuadrat atau kilo pascal. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Masa ada? Itu perbedaannya satuannya apa? Enggak, ini secara Pascal itu satuan penghormatan untuk menghormati Pascal. Dia itu yang menentukan tentang konsep tekanan juga. Oh, Ini satuan aslinya ini Newton per meter. Jadi maksudnya Jadi bebas. Nanti tergantung soal. tadi itu maksudnya Newton berapa? Apa? Kalau ini anu Newton. Karena tadi Newton Enggak, itu kan bukan Newton ya. Itu beda. Newton kan tentang gaya. Jadi Newton itu juga satuan penghormatan. Jadi karena Newton itu berukuran besar, maka dikasih nama Newton. Jadi satuannya nanti ada yang sama lagi. Oke, bisa? Bisa? Kalau bisa, berarti lanjutkan. Oh, ya. Jangan setengahnya. Apa? 8 menit lah. Nomor 1 aja. Ya, pilih yang nomor berapa? Yang nomor berapa? Kira-kira kertas kausan nomor berapa? Ini mas, yang pernah sama aja. Siap, sih mas. Oke. Nah, ini berkaitan dengan tadi, berkaitan dengan yang C ya. Kira-kira kenapa Pak truk tronton atau truk dia itu grande atau truk yang dia muatannya besar, berat, biasanya rodanya nggak cuma 4, ya nggak cuma 1 kok ada di apa kan? Sing itu apa namanya itu? Yang sirkus itu. Ojo angel kamu juara lah. Kenapa? Oh ya, nomor 1 kita sepakati akuariumnya nomor 1 kita sepakati untuk akuarium biasa standar ya yang landscape pada potret ada ya. Oke, Mas Alif mau coba gitu. Mas Alif itu kan baru pertama, nanti ya kalau maju ini. Alif TK-nya Apa ini standar ya,
Nah, biar ya biasanya kok dia Boleh? Ya, Ampun lah. Oh, lebih dari 4 kode. Nomor 1, Mas Yudek mau maju? Ya, Pak Ustaz. Oh ya, Mas Komsat, ayo maju. Iya, kan ya Allah. Atau Mas Rakil? Mas Alif? Mas Alif? Mas Alif? Kasihan dengan dia tertekan loh. Gimana Mas Alif? Sama Jojo? Mas Ya, enggak itu takut salah. Oh, salah sih, ya Mas sudah. Apa itu pas pembukaan saya? Langsung dijawab ya, Mas. Ya. apa ini? Itu perkara. Mas, Dengan ini gimana? Satu apa? Satu aneh? Mas, betul. Ya, ini kan di belakang koma ada satu angka. Ini ada satu bercoret. Ini enggak. Oke, sudah. Berarti, oh iya, yang C jawab bareng aja. Kira-kira kenapa kok truk besar itu butuh roda yang banyak? Karena pasti Karena supaya tekanannya tidak berat. supaya tekanannya tidak besar. Karena bayangkan kalau berarti yang nyetok itu kan tadi permukaan sentuh, yang nyetok itu cuma rodanya saja tau. Kalau rodanya cuma 4, berarti dia permukaannya kecil yang nyetok. Tapi kalau rodanya misalnya 6 ataukah 12 gitu, maka dia itu akan lebih banyak yang menyentuh sehingga tekanannya ke kecil. Tekanannya kecil maka dia lebih stabil, tidak meledak. Gitu ya. Jadi kalau bisa-bisa kalau lihat mobil saya Mas Muti Mas Muti biasanya banyak tuh mobil-mobil yang gede-gede itu. Itu dia rodanya banyak itu untuk menyebarkan tekanan. Mas Toto kenapa di situ? Tak nampak. Oke, ini ya. Untuk tekanan dan padat ada yang ditanyakan? Dan ya, jadi intinya tadi tekanan itu adalah gaya persatuan
Ya, LKPD dapat kasih semua. Dapat dia. Boleh. Enak habis ini kalian dapat pelajaran apa ya? Terus kalian film di sini atau di sana? Oke, jangan lupa dikasih nama kelompok sama anggotanya, jangan lupa. Mas Buli. Ya, dikumpulin ya. Oke, sebelum kita tutup, maka kita membaca doa dulu ya. Ketuanya siapa? Alif ketuanya Alif Mas. Oh ya, di minggu depan kita akan belajar tentang tekanan zat cair. Mungkin nanti akan berat lebih supaya dua dalam satu. Dan dua. Dan apa? Minggu depan mungkin akan berat ya. Nanti saya akan bagi. Tapi saya minta tolong yang tertib ya tadi dua aja ya. Oke. Silakan Mas Azhar untuk memimpin doa kan. Buat gua nggak bisa tas. Ya. Balikin ke atas ya. Taruh. Perak.